Pemberlakuan jam malam yang sempat diterapkan pemerintah membuat bisnis minuman yang dijalani cukup terkena imbasnya, sehingga berpengaruh pada jam operasional dari yang biasanya. Bagaimana imbas jam malam terhadap bisnis tersebut? Kita udah mulai jalan tuh Desember, terus tahun baru, Januari, Februari, Maret. Bertahan sebulan tuh kayak kita mikir deh bisa deh, tapi ada aturan udah nggak boleh keluar malam kan. Nah, kan karena letak booth kita ini jatuhnya gantian sama depan ruko gitu kan, yang di daerah Rawasari yang Jakarta Pusat situ. Situ Percetakan Negara. Ya, kalau pagi itu kan buat yang tokonya buka kan, jadi kita memang dapat kesempatan yang malam. Nah, karena masa pandemi ini adalah ada batas waktu malam, jadi benar-benar mempengaruhi mempengaruhi kita gitu, jam kerja kita baru buka jam 6, terus jam 9 udah harus tutup. Dan sistemnya ini adalah anak tongkrongan gitu, jadi kita di sebelah juga ada kayak angkringan anak-anak muda juga gitu, yang mereka bisa duduk, bisa berlama-lama. Nah, jadi imbasnya cukup banyak tuh Mas, sama beberapa kuliner yang ada di kanan kiri kita itu di jalur itu. Walaupun bisnisnya beralih ke lini daring, rupanya tidak serta-merta mendapatkan respon yang bagus, hingga Dwi mengandalkan dari pelanggan setia yang masih tetap memesan skuter milk secara langsung. Lalu bagaimana bisnis yang Anda jalani secara daring? Kalau online ini kan sebenarnya yang baru masih kita lakukan adalah yang masih gencar itu baru lewat aplikasi Instagram, aplikasi kayak semacam Gojek gitu ya. Tapi memang itu dia suka lagi kendalanya, karena tadinya kita punya pegawai yang di luar, terus masa begini juga kita nggak mungkin masukin orang ke dalam rumah lagi kan, karena udah ditarik nih, jadi kita di rumah kan, semua produksinya itu kerjaan di rumah. Jadi kita agak was-was juga, makanya kita kerjakan sendiri karena kegiatan aku dan suami aku juga yang ngebuat itu minumannya. Akhirnya si yang lewat aplikasi itu nggak berjalan bagus gitu, maksudnya karena nggak ada yang jaga, nggak ada yang, ini kan memang syaratnya adalah kabut kan, harus tetap itu nggak ada yang standby lah istilahnya. Ya baru sebulanan ada order gitu-gitu doang, terus akhirnya nggak ada juga, takutnya ada standby di rumah itu. Akhirnya sekarang ini yang kita lakukan itu dia cuma lewat Instagram, postingan Instagram sama postingan WA, sama yang karena kita udah punya customer yang loyal, jadi mereka udah tahu nih setiap berapa minggu sekali dia akan order, berapa minggu sekali dia akan order. Jadi memang yang bertahan adalah customer kita yang memang sudah tahu skuter milk. Pelanggan setia lah ya. Penamaan sebuah lini bisnis tentu merupakan bagian yang cukup penting agar orang-orang mudah untuk mengingatnya. Hal demikian pula ternyata dilakukan pada bisnis yang Dwi jalani selama ini. Bagaimana dengan pemilihan nama bisnis yang Anda jalani? Ya, jadi untuk pemilihan nama sebenarnya itu dari sejarahnya adalah karena memang yang dulunya yang punyanya itu menyukai otomotif khususnya motor Vespa. Jadi makanya terinspirasi banget ya kita kasih nama skuter milk, dan itu memang berpengaruh. Waktu itu memang jadi tongkrongan anak-anak Vespa gitu. Jadi anak-anak Vespa tuh di daerah Rawamangun itu tahu nih, kalau anak Vespa nongkrongnya di mana? Di Jalan Waru. Waktu itu kan booth pertama kami tuh di Jalan Waru kan. Jadi mereka ngumpul, mereka ngobrol, mereka kayak semacam ajang-ajang pamer Vespa. Nah, sama waktu di booth kita yang kedua dibuka di Jalan di Percetakan Negara itu juga seperti itu. Anak Vespa pasti pada paham tuh skuter milk. Berarti kalau itu bawa Vespa, semakin mereka ketemu teman-temannya kan, anak-anak Vespa semakin senang tuh punya Vespa Vespa ini, makanya namanya kenapa skuter milk. Banyaknya varian menu pada bisnis minuman kekinian menjadi salah satu senjata ampuh agar para konsumen tertarik untuk mencoba. Bagaimana dengan varian menu dan harga? Berapa? Jadi untuk varian kita punya 21 varian rasa untuk skuter milk.
kita di situ punya dibagi ada yang namanya varian coklat, varian buah, dan biasanya varian kopi. Jadi kita punya 3 ya, jadi ada varian Buah, coklat, varian. Jadi dengan 21 rasa itu si susunya ini memang mempunyai ciri khas sendiri. Jadi biasanya pembeli kita udah tahu, oh kalau mau rasa coklatnya itu ada yang namanya Choco Delphi, ada yang namanya Choco hazelnut ya kan. Terus nanti kalau buah kita punya yang andalannya itu strawberry, ada yang kita punya juga taro. Terus kita juga ada yang namanya variannya tuh leci. Jadi buat orang yang pengen penasaran susu tuh ketemu sama buah ini rasanya gimana sih gitu. Nah mereka kan penasaran tuh kayak gitu. Dia pengen tahu deh minum susu rasa leci itu kayak gimana sih. Pengen tahu dong minum susu tapi rasanya pisang gitu. Padahal kan karena orang biasanya kalau nemuin susu pisang tuh harus beli susu kemasan doang kan. Cuma pada saat mereka ketemu susu termil mereka justru akan mencari rasa-rasa yang unik gitu. Dan harga untuk sekarang ini karena kita lagi sistemnya adalah ya botol, jadi kita punya ukurannya itu 220 ml, itu di rate harganya adalah 14.000. Nah, untuk di 250 ml kita itu punya range harganya itu di 16.000. Kita juga punya ukuran 1 liter yang kayak semacam kemasan minuman lain kayak yang lainnya gitu, yang botol-botol besar itu kita kasih harga di Rp60.000. Nah tapi kalau memang via Gojek atau via langsung beli di booth-nya itu kita juga punya yang bentuknya adalah gelas atau cup. Itu di ukuran 16 oz kalau nggak salah deh, itu kita di harga 15. Menurut Anda, pentingkah berbisnis di usia muda? Ya, salah satu hal kenapa keputusannya saya berani ngambil usaha ini, maksudnya kayak kita ngerasa, aduh usaha ini kan perlu sebuah pemikiran panjang ya. Cuman kalau menurut aku anak muda zaman sekarang itu penting sekali mempunyai usaha gitu atau side job lainnya selain mereka punya pekerjaan yang memang udah mereka jalani sehari-hari. Karena ini akan terbukti pada saat sekarang ini, pada masa pandemi kayak gini. Benar. Semua orang beramai-ramai tiba-tiba menjadi pedagang. Kalau kalian kan semua status ada berdagang, punya frozen food, mulai dari minuman, mulai dari jamu, sampai jamu pun didagangin. Karena orang tuh kayak sekarang tuh sistemnya adalah mereka butuh, mereka tinggal lihat di teman-temannya punya apa, lalu pesan order gitu kan. Jadi ruang lingkup itu pun udah salah satu alasan kenapa kita anak muda harus berusaha. Jadi di antara teman-temannya pun kita akan tahu nih, oh iya gue punya usaha ini loh gitu. Jadi oh iya, karena anak muda sama teman dari lingkungan aja, dan dari situ harus punya sesuatu yang harus dikasih tahu gitu. Jadi akan tahu teman-temannya, oh iya kalau mau pesan minum ke dia deh, oh iya kalau gue butuh mau cari buah-buahan ke WA dia deh gitu. Jadi menurut aku tuh sangat penting sekali karena kita nggak tahu situasi apa yang terjadi dengan pekerjaan kita kan, pekerjaan inti. Jadi si usaha buat anak muda ini penting banget.